Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irfan Sarul Ramadan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan produk dan inovasi dalam bisnis thrifting shop. Bab 1. Pendahuluan. A. Lokasi usaha. Lokasi dari usaha bisnis thrifting shop Sweets Rich Pets ID ini berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan RT 02 RW 01 nomor 63 Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang dan Provinsi Banten. Lalu objek usahanya, jenis dari usaha bisnis thrifting shop Sweet Rich Pets ID ini adalah menjual baju-baju second branded yang masih layak pakai atau barang-barang impor. C. Produk yang dijual. Produk yang dijual dari usaha bisnis thrifting shop Sweet Rich Pets ID ini adalah yang pertama ada pure neck unisex, ada hoodie unisex, ada kemeja unisex, dan ada parka. D. Lama usaha. Usaha thrifting shop Sweet Rich Pets ID ini berdiri pada tahun 2022 hingga saat ini 2024. Dimulai pada bulan Agustus 2022 hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih hampir 2 tahun. E. Pemilik usaha. Pemilik dari usaha bisnis thrifting shop Sweet Rich Pets ID ini adalah salah satu mahasiswa atau penulis yang sedang melakukan penelitian, yaitu Dina Ardani, mahasiswa semester 4 dengan prodi Ilmu Administrasi Bisnis di Universitas Yupentek Indonesia. Bab 2. Pembahasan. A. Situasi objek bisnis. Menurut kami, situasi objek bisnis thrifting shop Sweet Rich Pets ID sudah sangat baik karena yang pertama, produk yang dijual adalah produk-produk yang berkualitas baik, sudah di laundry dan disetrika sehingga jika customer membelinya sudah bisa dipakai langsung. Yang kedua, untuk segi kuantitas barang yang dijual, thrifting shop Sweet Rich Pets ID ini termasuk banyak karena toko ini sudah menyiapkan ratusan pieces barang untuk dijual dengan beberapa tipe. Yang ketiga, untuk pemasaran barang-barangnya, owner menjual barang secara online dengan live di TikTok Seller sehingga peminatnya lebih banyak. Dan sistem pembayaran barang ini bisa melalui online payment dan juga cash on delivery atau yang biasa kita sebut COD dengan ekspedisi JNT Express. Yang keempat, namun di era sekarang banyak para pesaing yang sudah mulai terjun ke TikTok dengan produk yang serupa. B. Tantangan mengimplementasikan ide menjadi inovasi. 1. Tantangan eksternal. A. Pemasaran barang. Dalam pemasaran barang ini, Dina Ardani sebagai pemilik usaha memiliki tantang eksternal, yaitu meningkatnya daya saing para penjual thrifting shop. Di era digital sekarang, banyak orang-orang yang menjual barang yang sama dan variasi yang sama sehingga banyak pesaing yang muncul. Yang B. Daya saing harga. Saat ini dalam era digital, banyak thrifting shop baru di TikTok Shop. Mereka juga menjual barang dengan harga yang lebih murah sehingga pemilik usaha ini, yaitu Dina, memiliki tantangan baru, yaitu daya saing harga yang bisa saja membuat para customer tertarik jika mendapat toko thrifting shop dengan harga jauh lebih murah. Yang kedua ada tantangan internal. A. Aspek SDM, sumber daya manusia. Dalam melaksanakan usaha ini, Dina Ardani membangun usaha ini dengan rekannya, yaitu Chandra Wijaya yang merupakan pemilik thrifting shop. Pemilik memiliki tantangan kurangnya sumber daya manusia atau tenaga kerja untuk menjalankan usaha ini karena usaha ini dilakukan saat kedua owner sama-sama mempunyai pekerjaan tetap, sehingga usaha ini harus dijalankan setelah selesai bekerja dan saat libur kerja, sehingga usaha ini belum berjalan dengan optimal. B. Pemasaran dan tempat. Dalam melaksanakan usaha ini, pemilik juga terkendala untuk memasarkan produk
karena produk yang dijual hanya dipasarkan melalui toko online saja karena terbatasnya tempat untuk menjual barang secara langsung. C. Merumuskan strategi inovasi. Merumuskan strategi inovasi. Dalam merumuskan strategi inovasi untuk usaha thrifting shop perlu adanya strategi inovasi yang efektif dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi peluang untuk inovasi menggunakan feedback dari customer untuk mengidentifikasi produk untuk perbaikan dan inovasi. Membandingkan praktik terbaik dari pesaing dan industri terkait untuk menemukan inspirasi dan peluang inovasi, serta menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi pola dan tren yang dapat menjadi dasar inovasi. Yang kedua, implementasi. A. Melakukan rencana implementasi. Membuat rencana implementasi secara terperinci, termasuk jadwal, sumber daya yang diperlukan, dan tanggung jawab untuk setiap pemegang bisnis. B. Manajemen perubahan. Menerapkan manajemen perubahan yang efektif untuk memastikan semua dan pemangku kepentingan mendukung inovasi. Selanjutnya, D. Langkah-langkah inovasi. Menurut analisis kami, pada usaha thrifting shop ini dapat melakukan beberapa langkah, yaitu yang pertama, riset pasar dan identifikasi kebutuhan pelanggan. Melakukan penjualan produk tidak hanya melalui online saja, tetapi juga melalui offline store, seperti mengikuti event-event thrifting, bazar Ramadan, dan membuka stand di pasar malam atau pasar pagi. Yang kedua, memberikan solusi kepada kedua owner untuk merekrut karyawan agar usaha thrifting ini berjalan dengan baik. Dengan adanya karyawan, usaha ini bisa dijalankan sesuai dengan jam operasional. Selain berinovasi membuka stand ketika ada event, live di TikTok Shop pun tetap berjalan agar usaha tersebut semakin berkembang dan meraih keuntungan sesuai target yang telah ditentukan. E. Respon pelaku objek bisnis. Menurut owner, adanya tugas ini sangat memberikan manfaat untuk keberlangsungan usaha owner ini sendiri. Inovasi yang diberikan untuk owner disambut dengan baik dan dapat diterapkan langsung oleh owner sekarang, walaupun diterapkannya belum 100%. Owner sudah merasa inovasi ini sudah sukses karena stok yang menumpuk di gudang lebih cepat habis, karena saat event-event tertentu Sweet Strips Pets ID ini mengadakan sale dengan buy one get one. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Kesimpulan yang kami ambil dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha perlu adanya semangat dan tekad yang kuat. Selain itu juga dapat menerima segala resiko yang ada, seperti resiko kerugian dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha. Perlu adanya strategi untuk mengembangkan suatu bisnis. Owner Sweet Strips Pets ID ini sudah sangat bagus karena menjual semua barang-barangnya melalui online, dan kita juga perlu mengambil peluang yang ada, tidak hanya berjualan online saja, kita juga berjualan di offline store. Hal ini akan menambah pemasukan bisnis atau usaha. Di sisi lain, setiap usaha atau bisnis yang dilakukan perlu adanya kerjasama agar mendapatkan target yang ditentukan. Maka dengan ini, adanya inovasi untuk merekrut karyawan sangat berpengaruh besar terhadap keberlangsungan bisnis atau usaha ini.